Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan belajar menulis huruf dan kata-kata sederhana bersama. Pasti udah gak sabar kan? Yuk tonton sampai akhir. Di sini kita akan belajar menulis huruf abjad terlebih dahulu. Pastinya teman-teman udah bisa membedakan nih antara huruf satu dengan yang lainnya. Yuk, mari kita coba untuk menulis huruf-huruf abjad yang sudah ada di sini. Ketika kita akan membuat huruf kapital A, maka yang pertama kita buat garis dari nomor 1, kemudian menuju nomor 2, membentuk segitiga. Setelah itu dibuat garis di tengahnya dari kiri ke kanan. Jadilah huruf A. Untuk membuat huruf B, pertama-tama kita tarik garis lurus menuju ke angka nomor 1, kemudian kita buat angka 3 di samping garis lurus tersebut. Untuk membuat huruf B kecil, pertama kita tarik garis lurus, kemudian kita tambahkan perut di depannya. Selanjutnya adalah huruf C. Ketika kita membuat huruf C, kita buat setengah lingkaran, baik itu huruf kapital maupun bukan. Untuk menulis huruf D, pertama kita buat garis tegak lurus dari angka nomor 1 ke bawah, kemudian kita buat setengah lingkaran seperti yang sudah ditunjukkan anak panah yang tersedia. Kemudian untuk menulis huruf D kecil, pertama kita membuat garis tegak lurus dari angka nomor 1, kemudian kita membuat perut yang ada di depan garis tegak lurus yang sudah kita buat tadi. Untuk membuat huruf kapital, yang pertama kita buat garis tegak lurus menuju angka nomor 1. Kemudian kita membuat garis datar dari atas menuju ke nomor 2. Dan seterusnya untuk nomor 3 dan 4. Kemudian adalah huruf F. Yang pertama kita membuat garis lurus dari angka nomor 1 ke bawah, kemudian kita menggaris lagi datar ke nomor 2. Nah, bawahnya lagi ke nomor 3, sama membuat garis datar. Beda dengan huruf E. Kalau huruf E itu 3, kalau huruf F itu garis yang mendatar ada 2 ya teman-teman. Untuk yang huruf F kecil, kita seperti membuat garis lurus tapi ada melengkungnya. Kemudian setelah itu tinggal dikasih garis datar satu saja. Sudah jadi. Selanjutnya adalah huruf G. Ketika kita akan membuat huruf G, seperti akan membuat angka 6. Tetapi di sini kita membuat garis datar ya ketika akan melakukan tulisan dari nomor 2 ini. Di sini garisnya siku-siku. Itu untuk huruf kapital. Kalau untuk huruf yang kecil, di sini kita seperti membuat angka 9. Ketika kita membuat huruf kapital H, kita membuat 2 garis lurus yang sama, kemudian disambung dengan garis datar di tengahnya.
Selanjutnya huruf kapital I, kita tinggal menuliskan garis tegak lurus saja. Kemudian untuk huruf kecil I, kita tinggal membuat garis lurus kecil dan ditambahi dengan titik di atasnya. Kemudian adalah huruf J, kita arahkan ke bawah, kemudian seperti gagang payung ya teman-teman. Untuk bedanya yang kapital dan yang tidak itu, untuk yang tidak kapital itu ada titiknya. Untuk membuat huruf L, pertama kita membuat garis tegak lurus, kemudian kita arahkan ke kanan, jadi membentuk sudut siku-siku. Kemudian untuk L yang kecil itu seperti membuat huruf kapital I. Huruf kapital M, pertama kita membentuk garis lurus, kemudian dari angka nomor 2 kita miringkan turun ke bawah, kemudian kita arahkan ke atas lagi ke angka nomor 3, kemudian kita turunkan ke bawah lagi ke angka nomor 4. Untuk huruf M kecil kita tulis garis tegak lurus, kemudian melengkung ke angka nomor 2, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, melengkung lagi, kemudian ke angka nomor 3. Huruf N kapital, kita membuat angka 1 terlebih dahulu, kemudian dari atas kita miringkan lagi seperti akan membuat huruf M, tapi di sini kita naikkan ke atas sampai di titik nomor 3. Untuk membuat huruf N kecil, kita tinggal membuat garis lurus, kemudian melengkungkan hingga bawah setara dengan garis lurus tadi. Untuk membuat huruf O kapital maupun kecil itu sama-sama, jadi dari atas kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi, seperti membuat lingkaran. Untuk huruf P kapital, kita buat garis tegak lurus, kemudian setengah lingkaran. Untuk huruf P kecil, kita buat garis lurus, tetapi garis ini berada di bawah garis tepi ya teman-teman, kemudian dibuat melengkung. Sama bedanya itu kalau huruf kapital kakinya di atas garis, kalau yang kecil ada di bawah garis. Selanjutnya adalah huruf kapital Q. Nah, kita pertama membuat lingkaran, kemudian bawahnya ditusuk. Kemudian untuk membuat huruf Q kecil, kita membuat setengah lingkaran, kemudian ditambahin garis lurus ke bawah. Selanjutnya ada huruf R, kita buat dengan garis lurus, kemudian ditambahin melengkung ke arah panah ke angka nomor 2, kemudian dari garis melengkung tadi kita tambahin garis lurus ke bawah hingga sama rata dengan garis lurus yang sudah dibuat tadi. Untuk R kecilnya garis lurus, terus kita melengkungkan ke arah angka nomor 2. Untuk huruf S, kita pertama-tama membuat dari angka nomor 1 kita tarik ke bawah seperti ada perut, kemudian kita ke samping ke angka nomor 3. Dari huruf S itu sama-sama yang besar maupun yang kecil, tapi kalau yang kapital itu besar, yang kecil itu kecil. Untuk huruf T, cara menuliskannya kita membuat garis tegak lurus, kemudian dari angka nomor 2 kita tarik garis mendatar.
Untuk membuat huruf T kecil, kita perlu membuat garis tegak lurus, kemudian ada melengkungnya ke kanan, kemudian ditambahin di atasnya garis datar kecil. Selanjutnya adalah huruf U. Untuk huruf U tersebut kita membuat garis lurus tetapi seperti pipa. Ada melengkungnya, kemudian ditarik ke atas sejajar ya. Dari huruf yang kapital maupun yang kecil itu sama-sama saja cara membuatnya, bedanya di ukurannya. Kemudian di huruf V itu lancip, seperti kita akan membuat U, tapi kalau V itu miring, nah kemudian ke atas lagi. Baik yang kecil maupun besar sama saja. Untuk huruf W, kita perlu membuat huruf V secara 2 kali gitu, baik yang kapital maupun yang tidak. Kemudian setelah itu ada huruf X. Huruf X ini sangat-sangat simpel, kita hanya perlu memiringkan saja. Dari angka nomor 1 kita miringkan ke bawah, kemudian kita tarik dari angka nomor 2 ke bawah lagi. Sama saja ya antara yang besar maupun yang kecil. Kemudian ada huruf Y. Huruf Y itu cara membuatnya sangat gampang, seperti kita membuat huruf V, tetapi tidak perlu sampai bawah. Kita hanya setengah saja seperti huruf V, kemudian ditambahin garis tegak lurus ke bawah. Kalau misal Y yang kecil itu kita membuat huruf V di garis, kemudian ada buntutnya atau ada ekornya ke bawah gitu ya teman-teman. Nah ini yang paling ditunggu-tunggu nih, ada huruf Z. Z itu kita pertama-tama kita tarik ke samping kanan, kemudian menuju nomor 2 turun tapi miring, kemudian kita tarik lagi ke kanan lagi. Mari kita menirukan kata-kata yang akan ditampilkan. Apa nama benda yang ada pada gambar di samping? Coba tuliskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.